Selamat datang di channel pendidikan Al-Bilham. Kelas 4, tema 8, subtema 3, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Menentukan tokoh dan perannya dalam cerita fiksi. Dalam cerita fiksi, tokoh memegang peranan penting. Tokoh akan membuat cerita menjadi lebih hidup dan menarik, seolah-olah terjadi di alam nyata. Tokoh dalam cerita fiksi. Tokoh adalah orang atau hewan yang menggambarkan suatu peristiwa dalam sebuah cerita. Setiap tokoh memiliki peranan yang berbeda-beda. Secara umum, tokoh dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan atau pembantu. Tokoh utama berperan penting dalam cerita. Banyak diceritakan, baik pelaku maupun yang dikenai kejadian. Sedangkan tokoh tambahan adalah tokoh yang memiliki peran tidak penting, hanya menunjang tokoh utama dan sebagai pemanis cerita fiksi. Tokoh utama dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh utama yang berperan baik dalam sebuah cerita, sedangkan tokoh antagonis adalah tokoh yang menjadi penentang tokoh utama dalam sebuah cerita, biasanya berperan buruk atau jahat. Berikut adalah cerita fabel berjudul Angsa dan Telur Emas. Alkisah ada seorang petani yang sederhana memiliki seekor angsa. Angsa yang dimiliki petani bukan sekadar angsa biasa, melainkan angsa yang cantik dan istimewa. Keistimewaannya adalah angsa milik petani menghasilkan telur emas. Petani senang memiliki angsa istimewa itu karena setiap pagi petani bisa mengambil telur emas di kandang. Petani membawa telur emas dari angsa miliknya ke pasar. Petani menjual telur emas dengan harga tinggi. Dalam waktu singkat, petani berubah menjadi kaya. Kekayaan ternyata tidak membuat petani lebih bersyukur dan tetap rendah hati. Sebaliknya, kekayaan membuat petani menjadi serakah. Petani menginginkan angsa bisa menghasilkan telur emas lebih banyak lagi dalam waktu singkat. Petani tidak sabar, ingin cepat menjadi orang yang kaya raya. Ketidaksabaran petani terhadap angsa miliknya muncul karena angsa hanya memberikan sebuah telur setiap hari. Petani merasa dia tidak akan cepat kaya dengan cara itu. Setiap hari sepulang dari pasar, petani menghitung uangnya. Suatu hari setelah menghitung uangnya, sebuah gagasan muncul di kepala petani. Petani berpikir bahwa ia akan mendapatkan semua telur emas dalam diri angsa sekaligus dengan cara memotong angsa. Gagasan petani pun dilaksanakan. Betapa kaget dan sedihnya petani ketika tidak menemukan satu telur pun dalam perut angsa. Angsa istimewanya terlanjur mati dipotong. Hanya penyesalan yang bisa petani rasakan saat ini. Keinginan petani menjadi kaya raya semakin jauh dari angan-angannya. Judul cerita Angsa dan Telur Emas. Tokoh cerita petani sifat serakah, tamak, tidak pernah merasa puas. Inti cerita, petani memiliki angsa istimewa yang bertelur emas. Petani ingin angsanya banyak bertelur supaya cepat kaya raya. Cerita fiksi kedua adalah Legenda Prambanan. Tokoh cerita sebagai tokoh utama adalah Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso. Roro Jonggrang memiliki sifat cerdik, pemberani, dan ingkar janji. Sedangkan Bandung Bondowoso sakti, sombong, dan kejam. Tokoh pembantu dalam cerita tersebut adalah Jin, Bisumi, serta Dayang-Dayang. Inti cerita, Roro Jonggrang mendapatkan kutukan menjadi batu karena melanggar janji dari Bandung Bondowoso. Cerita fiksi yang kedua adalah Dongeng Cindelaras. Tokoh utama Cindelaras yang memiliki sifat sabar dan pantang menyerah. Tokoh tambahan Raja Jenggala yang memiliki sifat terlalu mudah percaya orang lain. Permaisuri memiliki sifat sabar, mudah memaafkan, serta cerdas. Selir memiliki sifat suka memfitnah, mudah iri, serta licik. Dukun memiliki sifat suka berbohong, sedangkan pengawal memiliki sifat patuh dan baik hati. Inti cerita, kesabaran Cindelaras beserta ibunya atau permaisuri sehingga mendapatkan keadilan dari segala fitnah yang menimpanya. Amanat, selalu cari bukti apabila mendapatkan kabar buruk tentang orang lain. Ayo bacalah sebuah cerita fabel berjudul Ular dan Telur Emas. Kemudian tentukan tokoh serta wataknya ya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi. Dadah.